Dengan nafas tersengal-sengal, Kang Mamat berlari menerobos semak-semak, kemudian bersembunyi di balik pohon. Keringatnya mengucur deras, bibirnya bergetar, mencoba mengucap nama Pak Endang, namun hanya terdengar lirih dan terbata-bata. Pak Endang di mana? Gak ada jawaban. Kang Mamat pun bertanya lagi dengan berbisik. Pak Endang di mana? Gak ada jawaban. Sesaat kemudian terdengar nafas tersengal-sengal di sebelahnya menjawab. Mohon, abdi ka dieu. Membuat Kang Mamat agak sedikit lega mendengar suara Pak Endang yang jauh pelan. Kang Mamat kemudian menengok ke arah suara yang ternyata bukan Pak Endang yang dia lihat, melainkan hantu menyeramkan. Seketika dia pun mengatupkan matanya rapat-rapat. Sesaat Kang Mamat kaget ketika dirasakannya ada sesuatu yang begitu dingin melingkari salah satu tangan Kang Mamat. Dengan mulut terasa tercekat penuh ketakutan, Kang Mamat kembali berlari sekuat tenaga menerobos semak belukar. Ternyata tangan sang hantu yang tersentak lepas saat memegangnya. Seketika itu juga digibas-gibaskannya agar lepas dari tangannya. Berbagai cara Kang Mamat mencoba melepaskan genggaman tangan hantu tersebut sambil berlari hingga tanpa sadar kepalanya terasa menabrak sesuatu hingga membuatnya jatuh. Dia pun menengadah ke atas untuk melihatnya apa yang ditabraknya. Dan ternyata kaki manusia yang tergantung dengan tali yang menjerat leher. Cairan tubuh dan darah mayat tersebut menetes, membasahi dahi dan masuk ke mulut Kang Mamat di saat kepalanya menengadah ke atas. Tak jauh dari tempat Kang Mamat, terlihat keringat bercucuran dari setiap pori-pori Pak Endang yang dengan berani mencoba melepaskan diri dari cekikan tangan misterius dan mengangkatnya ke atas. Di saat yang sama, kaki kanannya seakan ada yang menarik ke belakang. Cekikan di leher akhirnya bisa dia lepaskan. Dia pun terhempas ke belakang hingga ke semak-semak di belakangnya lalu tercebur dalam kubangan lumpur. Saat akan tenggelam, tiba-tiba tangannya seperti ada yang meraih dan kemudian mengangkatnya dari kubangan lumpur. Di tepi kubangan, Pak Endang duduk dan kembali mengatur nafas, sekaligus menenangkan diri sambil mengucapkan terima kasih. Nuhun mat, kamana wae jang, blegok sia. Enak mandinya Kang. Terdengar suara wanita lembut menyapa di sebelahnya. Seketika lehernya pun tercekat ketika mengetahui bahwa ternyata yang di sampingnya bukan si Mamat melainkan kuntilanak. Entah karena kaget atau mungkin keberaniannya runtuh saat menyadari sang Kunti berada tepat di sebelahnya. Dia pun berjingkat berlari terpincang-pincang sekuat tenaga. Entah kenapa di malam itu bagi Kang Mamat dan Pak Endang, rangkaian peristiwa mistis yang menakutkan seakan tak berkesudahan, membuat mereka selalu berlari dan kembali berlari menyelamatkan diri. Namun sejak pagi itu, bagi warga, Kang Mamat dan Pak Endang telah menjadi gila. Rombongan motor custom sampai juga di rumah Rudi di desa Wanalawang. Klub motor tempat Rudi bernaung mengadakan touring perpisahan Jakarta Wanalawang buat Rudi. Meski telah lama Rudi menyukai motor custom, tapi belum 1 tahun Rudi memutuskan untuk ikut klub motor ini. Antusiasme, kesamaan passion,
adalah pengalihan yang tepat buat Rudy untuk melupakan kepahitan hidupnya akhir-akhir ini. Kondisi yang membuat Rudy bisa banyak mencurahkan perhatian selepas bekerja. Dengan pribadi Rudy yang ramah dan menarik, menjadikan dia sangat populer. Bukan hanya di klubnya saja, namun juga di klub-klub ikatan motor lainnya. Perpaduan semaraknya keceriaan, persaudaraan, dan pemandangan alam tergambar di sana. Letak Warna Lawang yang berada di atas gunung berhiaskan sawah, kebun, curug, dan hutan menyuguhkan pesona keindahan yang luar biasa. Hingga beberapa vlogger motor custom yang hadir di situ memuji begitu beruntungnya Rudy yang akan menikmati keindahan alam di sana setiap hari. Namun banyak juga yang menyayangkan karena sinyal di kawasan tersebut buruk. Jangankan untuk akses internet, untuk telepon saja hanya 1 bar. Itu sebabnya para vlogger tidak bisa melakukan live vlog. Ya, akhirnya Dr. Rudy menempati kembali rumah orang tuanya di Desa Warna Lawang. Di rumah inilah dahulu Mama Rudy, yaitu Dr. Ratna, sempat bertugas melahirkan Rudy hingga dia duduk di kelas 2 SD. Saat keluarga Rudy pindah ke Jakarta, rumah Warna Lawang difungsikan sebagai villa keluarga. Sebelumnya Rudy memang sudah berpesan pada Biena dan Mang Idang, suami istri penjaga villa, bahwa dia tidak akan menempati kamar utama seperti yang direncanakan, tapi memilih menempati kamar tamu saja. Padahal villa ini telah direnovasi sesuai dengan keinginan Rudy karena dia berencana akan menetap di Warna Lawang. Butuh beberapa tahun bagi Rudy sebagai dokter hingga akhirnya dapat mewujudkan keinginannya agar bisa dipindah tugaskan di Desa Warna Lawang. Meskipun agak terpelosok, namun Warna Lawang sejak dahulu adalah tempat spesial buat Rudy. Karena disinilah dia dilahirkan, tempat yang selalu cocok buat dia mengasingkan diri, menjauh dari semua masalah-masalahnya, serta berkontemplasi hingga kembali menemukan dirinya kembali. Itu pula sebabnya kenapa dahulu hanya sahabat-sahabat terdekatnya saja yang tahu keberadaan rumah villa ini. Tak heran sangat bulat tekadnya bahwa kelak disinilah Rudy ingin benar makan hidupnya, berkeluarga, bahkan menghabiskan masa tuanya nanti. Aneh memang, di rumah ini tetap saja Rudy tidak pernah mau tidur di kamar utama. Bahkan membuka pintunya pun tidak. Beberapa kali Biena atau Mang Idang melihat Rudy hanya berdiri di depan pintu atau menempelkan dahinya di pintu itu sambil memejamkan mata untuk beberapa saat. Seperti ada sakit dan kerinduan yang dalam. Namun tetap saja kamar itu gak pernah dibukanya. Bertugas di daerah impiannya ini membuat Rudy mempunyai lebih banyak waktu dibanding saat di Jakarta yang begitu hektik dan kejam, merampas waktu berjam-jam hidupnya di jalan. Rudy yang selalu total menjalani profesinya, kini bisa lebih santai menikmati hari-harinya, membuat dia berkesempatan menghabiskan waktu dengan hobi lamanya, mengutak-atik ketiga motor custom retronya di garasi, atau sekedar berkendara motor berkeliling untuk lebih jauh mengenal daerah indah ini hingga ke pelosok-pelosok dusun atau kampung. Semenjak Rudy kembali ke Warna Lawang, Sutisna, teman sekelas Rudy saat di kelas 2 SD yang sekarang tinggal di kampung sebelah, selalu memeriksakan kehamilan istrinya di rumah Rudy. Seperti biasa, setelahnya dilanjutkan dengan ngobrol santai. Dari Tisnala, Rudy berharap banyak mendapat informasi yang mendalam tentang daerah Warna Lawang dan sekitarnya. Nah, jantan anjen terang ngenaan legok ente? Tanya Rudy. Nah, hoyong ditugaskan didinya? Balas Tisna sekaligus bertanya. Muhun, tadi siang abdi teh mendapat tugas dari dinas untuk menyelidiki penyebab tingginya angka keguguran pada ibu hamil di daerah itu. Legok merupakan pelosok dusun terujung wilayah tugasnya saat ini. Rudy memang paham bahasa Sunda, tapi belum sampai mahir sepenuhnya menggunakan percakapan dalam bahasa Sunda. Tisna menceritakan dengan antusias apa saja yang dia ketahui tentang dusun Lego. Namun sayangnya, yang diceritakan malah kebanyakan rumor tentang keanehan-anehan Legok terkini. Seperti wajah warga yang tidak segar lagi, dan saran tentang kehadiran pendatang yang tidak boleh melebihi waktunya matahari tenggelam. Kacaritakeun, urang Lego baheula mah aheng,
tapi ujuk-ujuk jadi teh maramai. Malah kacaritakeun sababaraha kali maranehna ngusir Sema keluar tenda dukuh. Ngan kusabab jalma legok teh hayang orang luar nganjang ka duku dina sore tanpa katerangan, ujar Tisna. Tapi eta aya kajadian nu ngabebek. Ari nu nyicingan di Kampung Kuring, Kang Mamas staf desa Warna Lawang jeung Pak Endang pensiunan polisi nu teu boga naon-naon geus datang wengi-wengi. Subuh-subuh dua anak kapanggih geus kelo. Malah aya anu ngalaporkeun yen duku eta di kawasan ku hantu gulutuk sengir anu ngadahar orok sareng getih ibu hamil. Eta sababna di duku legok loba ibu hamil keguguran, ujar kesimpulan Tisna. Rudi hanya tersenyum kecil menanggapi cerita Tisna karena dia orangnya sangat realistik, selalu menggunakan logika dan belum pernah mengalami sendiri hal-hal yang berbau mistis atau spiritual. Apalagi Rudi sempat beberapa kali berkunjung ke Duku Lego dan menurutnya bila dibanding duku lain di kawasan Warna Lawang, warga Duku Lego relatif lebih pemalas karena banyak warga yang bangunnya siang. Herannya, meski begitu selalu aja ada pasien Lego yang datang dengan keluhan-keluhan fisik dan kurang istirahat. Sepertinya mereka juga sangat ceroboh karena selalu aja didapati adanya lebam-lebam dan luka-luka kecil di beberapa bagian tubuh mereka. Meski unik, tapi yang masih terhitung wajar sih menurut Rudi. Selain itu gak terlihat satupun keanehan saat dia di sana. Lalu apa iya sikap warga bisa berubah drastis setiap harinya? Apalagi bikin orang jadi gila. Karena selama ini warga Lego yang datang padanya semuanya ramah dan murah senyum. Penyelidikan kasus keguguran ini pun membuat Rudi harus lebih sering berkunjung ke Duku Lego. Penasaran jadinya. Seperti anomali. Karena kenyataannya warga Lego punya kesadaran cukup tinggi akan kesehatan yang seharusnya membuat kemungkinan keguguran menjadi kecil. Bahkan Rudi juga telah memeriksakan sampel air dari sungai, mata air dan sumur yang kesemuanya menunjukkan hasil yang bagus. Kalau melihat suasana duku yang sangat subur, asri dan penduduknya yang ramah, harusnya membuat siapapun yang tinggal di sana merasa rileks, nyaman dan sangat kondusif untuk ibu hamil. Semua aspek temuan di lapangan menunjukkan bahwa gak seharusnya angka keguguran tinggi. Siang itu Rudi dipanggil untuk menangani seorang ibu muda yang baru saja keguguran di Duku Lego. Dia adalah merupakan pasien keguguran pertama buat Rudi di Lego. Rudi pun melakukan observasi standar. Kesimpulan sementara, penyebab utamanya adalah faktor stres atau psikis. Mungkin disebabkan karena sepupu si ibu hamil yang tinggal di sebelah rumahnya meninggal beberapa hari yang lalu, pikirnya. Selepas menangani ibu muda tersebut, Rudi menyempatkan diri mampir ke rumah Bu Ajat. Beliau adalah istri almarhum Pak Ajat Sumarna, tetua adat Duku Lego. Rudi lumayan akrab dengan keluarga Bu Ajat karena di pendopo halaman rumah beliau lah Rudi atau petugas kesehatan lainnya biasa melakukan kunjungan pelayanan kesehatan untuk warga di sini. Rudi diminta Bu Ajat untuk memeriksa Lilis, putri Bu Ajat yang badannya panas. Lilis sebenarnya gadis yang sangat cantik. Namun dia kehilangan ingatan semenjak abahnya meninggal hampir setahun yang lalu. Kasihan Lilis, karena kabarnya setelah abahnya meninggal, gak lama kemudian Koswara kakaknya dan Yayan pacarnya juga meninggal. Hari ini adalah hari ketiga Lilis yang belum tidur sama sekali. Saat memeriksa kondisi Lilis yang didampingi ibu juga sepupunya Jajang dan Barna, Lilis sempat menggeram lantang. Sambil melotot dengan sorot mata penuh kebencian, kemudian menyeringai ke arah Rudi, membuat Bu Ajat dan keponakannya minta maaf berkali-kali. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore saat Rudi masih berkutat dengan motornya yang mogok hanya sekitar 1 kilometer keluar dari gerbang batas Duku Lego. Padahal motor customnya berbasis motor baru yang gak mungkin mogok. Hal yang menyebalkan justru datang dari sikap setiap orang yang bertemu dengannya. Karena mereka bersikap agak kasar dan maksa Rudi untuk segera meninggalkan Lego seakan gak peduli motornya sedang bermasalah.
Rudi masih berusaha mengutak-ngatik dan menelusuri ketidakberesan pada motornya. Dengan gusar, Rudi sempat berpikir bahwa rumor yang dibicarakan Tisna ternyata terjadi padanya. Karena Rudi yakin banget orang-orang tadi adalah warga Duku Lego yang pulang dari sawah atau kebun. Bahkan di antaranya ada Pak Adang yang dikenal sangat baik dan sangat ramah padanya. Dan anehnya lagi, semua berjalan dengan terburu-buru. Setelah menuntun motornya sejauh 2-3 kilometeran, dia coba lagi menstarter motornya. Alhamdulillah, bisa. Dengan penuh keheranan, gak lama kemudian motor Rudi bisa dijalankan lagi. Lancar seperti tanpa ada kendala apapun. Sesampainya di rumah, banyak sekali hal yang akhirnya jadi pemikiran Rudi. Semua jadi terakumulasi. Dia memikirkan lagi dan mengkaitkan hal-hal detail tentang Lego. Banyaknya kasus keguguran, wajah-wajah pucat, luka-luka kecil, kematian yang berurutan, perilaku Lilis dan perubahan sikap warga Lego yang aneh. Akhirnya, dia setuju dengan sebagian apa yang dikatakan Tisna. Nak, abdi bade ka bumi anjeun. Abdi hoyong ngobrol ngenaan Duku Lego. Rudi menelpon Tisna dengan telepon rumah dan memberitahu akan ke rumah Tisna agar lebih leluasa untuk berdiskusi tentang Duku Lego. Bagusnya, saat ditelepon tadi Tisna menjanjikan akan mempertemukan dengan orang-orang yang mengetahui info tentang fenomena warga Lego. Sayangnya Rudi menilai bahwa info yang didapatkan dari orang-orang Tisna juga selalu dibumbui hal-hal mistis atau bahkan beberapa info hanya sebatas katanya. Rudi mencoba berkompromi dengan informasi-informasi yang diterimanya. Namun tetap saja otaknya terasa bebal hingga saat ini pun belum masuk dalam ruang logikanya. Rudi bukan orang yang suka berandai-andai atau bermain-main dengan info yang tidak logis. Dia putuskan besok sore sengaja datang ke Duku Lego untuk menjawab semua pertanyaan yang berputar-putar di dalam otaknya. Sesampainya di rumah, Mang Idang menanyakan apa benar Rudi besok sore mau menginap di Duku Lego. Rudi hanya menggosok-gosokkan ujung jari ke dahinya sambil kebingungan. Tahu dari mana ya Mang Idang? Dengan tersenyum Rudi pun menjawab, iya. Sebaiknya jangan nak, waktunya tidak tepat. Dan aura desa itu sangat tidak bagus, sangat jahat, kata Mang Idang. Rudi hanya menghela nafas, lalu mantan mapala ini pun langsung bergerak mempersiapkan segala sesuatu, bahkan bila dia harus bermalam di luar rumah sekalipun. Mang Idang pun hanya memandang Rudi, mendesah dan pamit berlalu. Sayang ya Bi Ena belum sempat kenalan sama dia, desah Rudi. Sabar ya nak, relakan saja. Itu artinya kalian belum berjodoh. Tawakal saja, pasti nanti dapat pengganti yang lebih baik, kata Ena saat memergoki Rudi kembali tertunduk dengan menempelkan dahi ke pintu kamar utama di sore itu. Rudi pun menarik nafas panjang lalu tersenyum hambar pada Ena. Ena sebenarnya tidak setuju Rudi pergi ke Lego. Namun dia juga tahu Rudi keras kepala. Akhirnya Ena hanya bisa mengatakan, nak, Bibi sudah selipkan bekal ubi rebus, uli, dan termos kopi panas ya di box motormu. Sambil memandang Rudi dengan cemas. Pagar rumah sudah dibuka. Di samping motor Rudi, Mang Idang meminta Rudi untuk mempertimbangkan kembali kepergian Rudi ke dusun Lego. Apalagi sudah menjelang sore, yang diamini oleh Ena sembari berkata, karena Rudi teh tahu Mang Idang orang yang waspada. Lebih baik jangan ya. Bi, Mang, saya ngerti kok. Tapi jangan khawatir. Kan maksud saya baik. Saya cuma membantu warga. Dan Rudi pun tetap berangkat. Hampir jatuh air mata Ena
dan memandang Mang Idang berharap suaminya untuk melarang Rudi pergi. Mungkin ini sudah takdir, nah. Aku cuma bisa berjaga-jaga saja, ucap Mang Idang ke Biena sambil melihat kepergian Rudi. Langsung direspon Biena dengan sebal memukul dada suaminya sambil berlari masuk rumah. Benar saja, belum genap senja menyelimuti bumi saat Rudi datang ke Dukuh Lego. Rudi sudah disapa dengan raut wajah tak ramah dari para ibu yang seakan curiga kalau dia akan membuat masalah. Apalagi saat bapak-bapak pulang dari sawah atau kebun. Kembali mereka menunjukkan sikap sangat tidak bersahabat. Keramahan yang biasanya diperlihatkan warga Lego seakan hilang seiring senja itu. Mereka sempat berdebat keras, malah kemudian mengusir Rudi dan mengutuknya jadi gila saat dia bersikeras bertahan untuk menginap di kampung ini meski harus tidur di luar. Rudi memilih bertahan di pendopo halaman rumah Pak Ajat, tempat dia biasa melayani warga. Entah karena ketegasan Rudi dalam bertahan atau karena gelapnya malam mulai menggantikan senja, mereka pun bergegas kembali ke rumah masing-masing dan langsung menutup pintu serta jendela rapat-rapat seakan ada sesuatu yang ditakutkan. Rudi hanya bisa tersenyum saat Jajang keponakan Bu Ajat dengan wajah tidak bersahabat mengantarkan ceret dan gelas belirik yang kemudian diletakkan di meja pendopo, lalu bergegas lari masuk ke dalam rumah. Terdengar pintu dikunci dan suara kayu beradu. Mungkin pintunya diganjal, pikir Rudi sambil tersenyum. Malam terasa dingin menusuk tulang. Kabut tipis-tipis mulai terlihat saat Rudi mengeluarkan bekal, lalu menyeruput kopi dari tutup termos yang dibawanya. Suasana sangat sunyi di luar. Rudi mengamati keadaan sekitar yang sangat normal tanpa ada hal-hal yang mencurigakan. Hanya terdengar suara-suara binatang malam seperti layaknya pedesaan pinggir hutan. Tiba-tiba semua hening. Tak terdengar suara apapun. Seketika Rudi yang tengah berjalan mondar-mandir di luar pendopo meletakkan gelasnya di atas tanah dan berputar membagi pandang ke semua arah mencari hal-hal yang mencurigakan. Namun tak ada. Hanya ada keheningan yang terasa mencekam. Dari kejauhan, tiba-tiba dia mendengar suara pintu rumah bergetar-getar. Dan kemudian disusul dengan kesakitan. Dengan suara beberapa barang berjatuhan dengan keras dan disusul jeritan. Rudi berlari sekencangnya ke arah kegaduhan. Dengan sekuat tenaga dia mencoba membuka dan mendobrak pintu rumah tersebut, namun gagal. Rudi menoleh kejadian. Sebatang kayu, kemudian mencongkel dan memukul-mukul sang kayu itu berusaha membuka jendela, namun tetap gagal. Seakan ada benteng tebal yang melapisi rumah itu. Rudi coba berputar mencari pintu belakang dan membuka pintunya, namun tetap gagal. Rudi berlari kembali ke pintu depan sekali lagi. Dipukulinya tuas pintu dengan kayu yang dibawanya sampai hancur, namun tetap gagal juga. Tak lama kemudian kegaduhan pun berhenti. Hanya kesunyian yang tertinggal. Rudi pun mencoba lagi dengan menggunakan badannya untuk mendobrak pintu itu, tapi tetap saja gagal. Rudi berteriak menanyakan keadaan orang-orang di dalam rumah, namun yang terdengar hanya isak tangis dan suara orang ketakutan seperti telah melewati teror dahsyat yang dilakukan bukan oleh manusia. 5-10 detik sesudahnya, suara-suara binatang malam kembali terdengar lagi. 2 jam terlewati tanpa ada kejadian apapun. Rudi masih terjaga berjalan mengelilingi Dukuh Lego dengan berbekal senter dan sebatang kayu di tangan. Sekali lagi kesunyian kembali menyergap. Kali ini Rudi bersiap dan waspada. Matanya mencari, mendebak di mana lagi teror akan terjadi. Kembali terdengar pintu bergetar hebat di salah satu rumah warga yang lain. Rudi berlari kencang ke sana, berusaha dengan berbagai cara untuk mencoba masuk ke dalam rumah yang gaduh itu, namun selalu gagal. Belum ada sedetik kegaduhan berhenti di rumah itu. Seketika itu juga suara kegaduhan berpindah ke rumah lain.
Malam ini ada 4 rumah yang menjadi korban fenomena tersebut. Rudi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia hanya bisa berharap agar tidak ada korban. Anehnya, setiap kali peristiwa kegaduhan-kegaduhan hebat itu berlalu, binatang-binatang malam pun kembali bersuara lagi. Rudi pun dengan waspada berjalan ke semua sudut kampung hingga pagi menjelang. Terdengar suara teriakan memecah pagi dari rumah Pak Adang. Rudi berlari dengan sigap menolong Pak Adang yang sempat gantung diri atau entah digantung. Untungnya masih bisa diselamatkan. Tak ada sepatah jawaban pun saat Rudi bertanya, "Kenapa? Ada apa ini?" Hanya ada sisa isakan tangis keluarga Pak Adang yang terdengar. Rudi berjalan penuh kegalauan ke Pondopo lagi, lalu mondar-mandir dengan wajah terlihat tegang. Dengan lantang dia berteriak sekencang-kencangnya, "Ada apa ini? Apa yang terjadi tadi?" Untuk memancing warga Lego keluar. Tak lama setelahnya, Bu Ajat dan beberapa warga keluar. Beberapa di antaranya marah dan mendekati pendopo sambil menggeliriki. "Ini gara-gara kamu!" teriak si pemukul. Rudi jatuh terjerembab dan segera bangkit menjauh tanpa berkeinginan untuk membalas. Rudi berteriak pada warga, "Kok saya? Memangnya apa yang telah saya lakukan? Apa salah saya?" Namun tak ada satupun yang menjawab pertanyaan Rudi. "Saya cuma dokter. Saya cuma mau membantu kalian. Lihat saya. Apa sekarang saya jadi gila seperti kutukan kalian? Tidak kan? Lalu apa yang kalian takuti? Apa yang terjadi semalam?" Rudi berteriak terus dan mengulangi kembali pertanyaannya. "Dokter gak perlu tahu. Pergi aja sana," jawab mereka dan terus mendesak Rudi untuk pergi. Rudi kebingungan sambil menahan amarah, namun tetap memperlihatkan keteguhannya untuk tidak mau beranjak dari sana. Dipandanginya satu persatu wajah mereka, dan akhirnya Rudi melihat ke Bu Ajat yang terlihat menggeleng seakan memberi kode untuk memulai. Oke lah kalau gitu." Rudi pun mengemasi barangnya dari pendopo dan beranjak keluar dari Duku Lego. Belum lama Rudi meninggalkan Lego. Di tengah jalan ada teriakan dari 2 motor di belakang memanggil namanya. Rudi pun berhenti. "Mau apa lagi kalian?" ucap Rudi dengan kasar. Mereka mengenalkan diri sebagai Kang Priyatna, Kak Ngihin, Gugum dan juga Barna, keponakan Bu Ajat. Kang Priyatna meminta Rudi untuk bersabar dan bertahan di sini dulu. Mereka menjelaskan kalau mereka diminta Bu Ajat menahan Rudi di luar dukuh hingga Bu Ajat bisa menenangkan warga Lego. Kehadiran dan keberanian Dr. Rudi paling tidak memunculkan lagi setitik harapan bagi Bu Ajat dan beberapa tetua adat. Apalagi Rudi terbukti telah mampu melewati segala peristiwa yang terjadi tadi malam tanpa menjadi gila seperti yang dikhawatirkan oleh warga. Warga Duku Lego, meski sebenarnya berbudaya patrilineal, untungnya masih sangat menghormati Bu Ajat karena masih terhitung orang dituakan yang bijak. Namun tetap saja, sepeninggal Pak Ajat, Duku Lego yang lama berada dalam kondisi teror seperti anak ayam kehilangan induknya karena belum ada pemimpin dominan. Belum ada yang mampu menyatukan dan mengarahkan warga untuk menghadapi teror yang sedang terjadi. Sudah hampir setahun teror mistis ini terjadi, dan selama masa itu warga hidup dalam ketakutan dan belum menemukan cara menyelesaikannya. Rudi memandangi wajah Kang Priyatna, Kang Ihin, Gugum dan juga Barna satu persatu. Tak tega jadinya. Akhirnya Rudi menyetujui untuk kembali ke duku dengan alasan menaruh hormat pada Bu Ajat. Di pendopo Bu Ajat sudah menanti. Beberapa tetua adat pun satu persatu datang. Setelah semua tetua adat berkumpul, Bu Ajat dan para tetua dengan atas nama warga Duku Lego meminta maaf akan kejadian sebelumnya. Bu Ajat akan secara terbuka menjelaskan pada Rudi tentang semua rentetan fenomena mistis yang terjadi selama ini. Semua teh berawal dari peristiwa saat koswara anak sulungku dan Nian pacar Lilis tak sengaja menangkap sepasang barudak yang sedang melakukan asusila di mobil tepat sebelah kawasan sakral kami. Tentu saja koswara dan Nian sangat marah atuh. Keributan pun terjadi. Pemuda tak tahu malu itu malah mukul duluan, ungkap Bu Ajat. Melihat ada keributan,
Warga Duku yang waktu itu pulang dari ladang berlarian atau membantu Koswara dan Yayan. Babarudak ini pun diseret beramai-ramai untuk menghadap Pak Hajat dengan pakaian seadanya. Sepanjang perjalanan kemurkaan terlihat pada warga begitu tahu Babarudak itu mengotori kesucian Duku kami. Ya, kami takut atuh alam dan leluhur kami murka. Wilayah yang ratusan tahun kajaga tiba-tiba malah jadi kotor oleh perbuatan maksiat orang luar. Tapi yang membuat warga Duku lebih geram adalah sikap sang pemuda yang seakan tak bersalah dan seolah menantang kami. Kami jadi marah dan berkata kasar pada mereka. Sampai-sampai bahkan beberapa dari warga memukuli keduanya. Di depan pendopo ini, sadayana akhirnya berkumpul. Koswara dan Yayan pun jelaskan duduk perkaranya. Semua terdiam saat Pak Hajat marah dengan lantang bicara dan menginterogasi barudak itu. Pemuda barokokok itu malah tersenyum terkekeh atuh. Mulutnya yang penuh darah seolah memandang rendah Pak Hajat tapi ente jawab. Sementara wanita nan duduk deh, cuma lemas dan ketakutan gak jawab pertanyaan-pertanyaan Pak Hajat. Bapak pun jengah dan emosi melihat perilaku barudak masih saja bersikap kurang kajar. Lah bapak pan ketua adat lego atuh. Bapak kemudian menampar mereka dengan sangat keras. Dengan teriakan geram, bapak bilang perilaku barudak ini akan membuat alam dan para leluhur marah hingga Duku Lego pasti menerima akibatnya. Terus bapak masuk ke rumah untuk ngambil sesuatu. Waktu bapak masih di dalam rumah, si pemuda malah nyengir atau menghadap satu persatu warga seakan menantang. Ya kan jadinya warga semakin marah. Entah siapa yang mulai, tiba-tiba saja batu-batu menghujani mereka. Lilislah yang dengan lantang berteriak untuk menghentikan lemparan-lemparan batu itu. Dari dalam rumah, bapak tergopoh-gopoh berlari untuk menghentikan kemarahan warga. Tapi mereka sudah tersungkur bermandikan darah. Lilis berlari menyingkirkan batu-batu di sekitar si wanita dan mendekat. Sempat saya lihat si wanita akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan mata terbelalak menghadap Lilis. Sepertinya mengatakan sesuatu dengan lirih hingga tak terdengar. Bu Hajat pun melanjutkan ceritanya. Agar tidak menjadi masalah pidana bagi warga, Pak Hajat memberitakan sebagian yang terlibat menguburkan kedua jenazah di titik paling angker Wanalawang yang dikenal sebagai kubangan Jepang di tepi hutan Wanalawang sore itu juga. Sebuah tempat terkutuk selama berabad-abad dari zaman kerajaan-kerajaan hingga terakhir saat pembantaian oleh tentara Jepang. Dengan begitu, kecil kemungkinan orang akan menemukan kuburan kedua jenazah itu. Sebagian lagi bertugas untuk membakar mobil korban dan ditenggelamkan ke sungai. Barang-barang yang ada dalam mobil dikeluarkan kemudian dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak. Sejak hari itu banyak peristiwa aneh terjadi. Teror demi teror setiap hari menanti warga Lego. Beberapa warga mencoba keluar dari lingkungan Duku agar lepas dari teror. Tapi entah bagaimana, selalu saja tiap malam menjelang saat membuka pintu dimanapun mereka berada saat itu, mereka selalu kembali ke rumah semula. Bagi warga yang saat malam keluar dari rumah selalu mendapat lemparan batu hingga luka berat, tak dari mana asalnya. Dalam rumah masing-masing pun selalu terjadi kegaduhan-kegaduhan yang sangat sulit diterima nalar. Benda bergerak, dijatuhkan, kaki ditarik, dihantui wajah-wajah menakutkan dan lain-lain. Dan itu terjadi secara acak, tanpa bisa diketahui kapan dan rumah siapa yang akan mendapat teror goib ini. Setelah mengadakan pertemuan dengan warga, Pak Hajat memerintahkan menggali kembali kuburan kedua jenazah dan dibakar untuk dimusnahkan dengan harapan hal ini akan menghentikan teror di dukunya. Namun ternyata teror tetap terjadi. Bahkan Pak Hajat mendapat teror yang luar biasa hingga berujung kecelakaan yang merenggut nyawanya sendiri. Setelah pemakaman abahnya, Koswara keluar Duku mencari pertolongan pada salah satu sepupu Pak Hajat yang dianggap orang pintar. Tentu saja mamangnya merasa sangat sedih dengan berita kematian Pak Hajat dan menilai abahnya sangat ceroboh
karena semua peristiwa terjadi di waktu yang sangat pamali dalam hitungan kala Sunda kuno. Kalau ada peristiwa terjadi di senja hari saat itu Kurantil yang bertepatan dengan hari Selasa Kliwon, besar kemungkinan kekuatan iblis akan menunggangi arwah yang mendendam. Meski sempat ragu karena tidak berani akan risikonya yang besar, namun akhirnya dia berangkat juga untuk menghormati mendiang dan menolong warga Duku Lego. Malam itu menjadi teror terdahsyat bagi keluarga Pak Ajat. Koswara meninggal karena kecelakaan tertusuk keris mamanya sendiri di rumah dengan wajah ketakutan. Sedangkan mamangnya menjadi gila. Tepat pada malam hari sesudah Koswara dimakamkan, Lilis kerasukan. Terbang ke atas sambil mengeluarkan suara parau bagi iblis yang berteriak mengancam. Bila sekali lagi ada orang selain warga Legok bermalam di sini, maka satu nyawa warga Legok akan diambil. Malam itu menjadi minggu yang kelam bagi Lilis. Bukan hanya karena kematian Koswara kakaknya, namun dia juga kehilangan Yayan kekasihnya. Yayan bunuh diri selang 4 hari setelah kematian Koswara. Kejadian-kejadian tragis yang menghilangkan nyawa orang-orang terkasihnya inilah yang membuat Lilis menjadi selalu diam, aneh, dan seringkali kerasukan. Selang 2 bulan kemudian, di suatu siang Kang Mama staf desa Wanalawang dan Pak Endang pensiunan polisi datang mengunjungi beberapa tetua adat dan warga Duku Lego. Mungkin karena mereka curiga mendengar kematian beruntun di duku ini. Seperti biasanya, mereka diterima sangat ramah oleh warga duku. Namun tak ada satu informasi pun keluar dari mulut warga. Warga curiga mereka datang lagi saat malam harinya. Karena terjadi kembali, 2 warga Lego meninggal secara berurutan. Dan benar saja, pada keesokan harinya beredar kabar kalau Kang Mamat dan Pak Endang ditemukan sudah dalam kondisi gila. Rentetan kejadian inilah yang semakin meyakinkan warga akan kebenaran ancaman sang iblis wanita. Sejak itu, warga Lego makin bersikap tertutup terhadap orang luar demi menghindari adanya korban-korban berikutnya. Jangankan untuk bermalam, begitu menjelang senja saja mereka langsung panik mengusir karena takut terjadi teror yang berakibat menewaskan warga duku lagi. Celakanya, suasana terutama saat menjelang sore hingga malam yang begitu mencekam membuat tak satu pun warga duku berhasil melantunkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Baru 1 atau 2 kata terucap, sisanya seakan terlupakan. Semakin membuat sang iblis leluasa menguasai duku Lego. Warga juga sangat menjaga semua rentetan peristiwa dan penderitaan ini sebagai rahasia sekaligus aib. Mereka takut apabila terbongkar akan ada tuntutan pidana terhadap warga atau anggota keluarga mereka. Hingga sore hari, Rudi berusaha menggali semua informasi dari warga dan mencari koneksitas logika antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Dari semua fenomena yang terjadi, Rudi merujuk pada beberapa kesimpulan. Tentang kasus keguguran terjawab sudah. Meski tidak satu pun ibu hamil yang menjadi korban, namun faktor stres yang sangat tinggi menjadikan mereka rawan keguguran. Dari keterangan langsung dari para penderita keguguran, bisa diartikan ibu hamil bukan menjadi target teror goib itu dan tidak ada luka-luka fisik. Wajah-wajah tak segar disebabkan karena kualitas tidur yang buruk. Begitu pula seringnya warga lebam-lebam dan luka gores. Ya, karena teror-teror goib tersebut. Tentang kematian beruntun,
Rudi akhirnya sampai pada kesimpulan, mereka yang meninggal adalah pelaku langsung pembunuhan sepasang muda-mudi tersebut. Untuk memastikannya, Rudi meminta pada Bu Ajat dan tetua adat agar seluruh warga Duku Lego berkumpul di depan pendopo. Rudi berbicara lantang pada warga. Bapak ibu sekalian yang anggota keluarganya menjadi korban meninggal saat kegaduhan ini, silahkan berdiri di sebelah kanan saya. Sedangkan yang keluarganya tidak ada yang menjadi korban, silahkan berdiri di sebelah kiri saya. Kemudian Dr. Rudi bertanya, Bapak ibu yang berdiri di sebelah kiri saya, apakah pernah mengalami teror di rumah? Warga pun berpandangan lalu menjawab dengan gelengan kepala. Saya ingin jawaban yang jujur ya, demi keselamatan kita bersama. Yang anggota keluarganya atau ikut langsung terlibat saat kejadian, saat penguburan serta pembakaran jasad, silahkan angkat tangan. Satu persatu tangan warga terlihat terangkat di sisi kanan Rudi. Sontak warga Legok kaget dan saling berpandangan karena setelah ditelusuri memang benar. Yang telah meninggal satu persatu adalah pihak-pihak terlibat berdiri di sisi kanan Rudi. Hal ini persis sesuai pemikiran Rudi. Sontak Jajang sepupu Lilis yang berada di sisi kanan Rudi gemetar, bersujud dan menangis terseduh-seduh minta tolong dengan sangat pada Rudi untuk bisa dilindungi. Karena dia pelempar batu terakhir pada korban wanita. Rudi berusaha sebaik mungkin menenangkan Jajang. Dari sisi barisan kiri, ada Pak Adang yang dengan gemetar mengacungkan tangan. Seketika warga pun riuh dalam kebingungan dan kecemasan. Rudi memperkirakan korban selanjutnya adalah Pak Adang dan Jajang. Rudi meminta dua warga laki-laki yang sampai hari ini tidak terkena teror bermalam untuk berjaga di rumah Pak Adang. Sedangkan Rudi sendiri dan Kang Priyatna akan bermalam di rumah Pak Ajat untuk menjaga Jajang. Sore menjelang dan perlahan berganti malam. Waktu seakan lambat berlalu. Kali ini Rudi berada di ruang tamu rumah Pak Ajat bersama Bu Ajat, Jajang, Barna dan Kang Priyatna. Sedikit hidangan di meja belum tersentuh. Terasa sekali ketegangan di wajah semua orang. Pembicaraan hanya terjadi sesekali dan terasa hambar. Semua waspada meski belum ada tanda-tanda sesuatu akan terjadi. Rudi bisa membayangkan betapa tinggi tingkat stres warga Lego setahun ini karena teror yang hampir tiap hari terjadi. Bu Ajat menceritakan kalau kejadian goib seperti iblis yang seakan murka seperti malam kemarin tidak selalu terjadi. Yang sering terjadi adalah fenomena-fenomena goib seperti benda-benda bergeser, pintu menutup tiba-tiba, hantu yang terlihat atau hanya sekelibat. Semua fenomena selalu didahului dengan kesenyapan tiba-tiba, disusul Lilis yang terdiam duduk atau berdiri kaku. Rudi pun seketika menengok ke Bu Ajat. Dan dia tampak berpikir keras. Sesekali dia menengok ke arah pintu kamar Lilis yang sengaja dibuka. Lilis terlihat masih tertidur pulas dalam pengaruh obat tidur di kasurnya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tidak ada satupun yang terjadi hingga saat ini. Bu Ajat yang didampingi Barna keluar dari dapur membawa beberapa gelas belirik berisi kopi panas, 1 ceret air teh dan beberapa piring plastik berisi pisang goreng untuk dihidangkan. Sembari meletakkan minuman, Bu Ajat menjelaskan kalau di duku ini sudah tidak ada lagi yang berani memakai barang pecah belah karena takut melukai saat terjadi teror malam. Lepas dari perhatian semua orang, Lilis ternyata sudah bangun dengan kaku. Tidak ada titik hitam pada bola matanya. Wajahnya tertuju pada Jajang yang sedang duduk membelakanginya di ruang tamu. Di saat yang bersamaan, Rudi berdiri untuk mengambil pisang goreng. Begitu melihat Rudi, entah kenapa Lilis yang tadinya masih berdiri
kembali ke posisi tidur semula dengan terbujur kaku. Dan selimut pun kembali menyelimutinya lagi. Jam menunjukkan pukul 23.14 saat kesunyian kembali menyergap. Semua terjaga dan waspada. Jajang panik segera membangunkan Barna yang tertidur. Kang Priyatna dan Barna mengambil posisi melindungi Jajang. Bu Ajat berlari ke kamar melihat Lilis yang sudah dalam posisi duduk bersila dengan kaku. Rudi menyusul masuk. Dia memeriksa denyut nadi di pangkal tangan Lilis. Denyut nadinya normal, namun suhu badannya dingin seperti memegang mayat. Secepat kilat berganti Lilis yang menjengkram pergelangan tangan Rudi hingga Rudi pun tak kuasa untuk memberontak. Saat menengok wajah Lilis, Lilis langsung menempelkan dahinya ke dahi Rudi dengan wajah seram dan mata melotot. Bu Ajat memejamkan mata karena dalam penglihatannya yang menempelkan dahinya ke Rudi bukan Lilis, tapi iblis pria yang menyeramkan. Di saat yang bersamaan, ternyata teror mulai terjadi. Meja ruang tamu seakan ditarik sesuatu sehingga makanan, minuman dan barang-barang di atas meja jatuh berhamburan. Kaki Jajang ditarik oleh sesuatu yang kuat, diseret sampai ke arah bawah kasur hingga terjadi tarik-menarik dengan Barna dan Priyatna. Barna yang posisinya berdekatan dengan kaki Jajang tiba-tiba kepalanya ditarik oleh tangan kurus pucat berkuku panjang yang keluar dari kolong kasur sehingga membuat Kang Priyatna kewalahan. Beruntung Bu Ajat datang menolong hingga akhirnya Jajang dan Barna tertolong. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras, membuat secara spontan semua panik bergerak menuju pintu. Di depan, Bu Ajat meraih handle pintu berebut dengan Barna, Jajang dan Kang Priyatna. Pada saat berebut, Bu Ajat memalingkan muka 180 derajat ke arah mereka sambil menyeringai dengan wajah yang telah berubah menjadi sang iblis wanita. Sang iblis menghilang ketika Bu Ajat yang asli berhasil membuka pintu kamar dari luar. Namun Jajang, Barna dan Kang Priyatna masih ketakutan melihat Bu Ajat. Di sisi yang lain, ketika pintu terbuka, mata Bu Ajat terbelalak saat melihat Jajang yang berdiri di tengah antara Barna dan Kang Priyatna perlahan didekap sang iblis wanita yang menyeringai dari arah belakang. Lidahnya yang memanjang perlahan menjilat telinga Jajang. Tubuh Jajang pun mulai tertarik melayang ke atas didekap sang iblis. Bu Ajat pingsan. Barna mundur dan terjatuh. Kang Priyatna mencoba berdoa tapi tidak pernah benar karena amat sangat ketakutan. Rudi yang akhirnya bisa melepas cengkraman Lilis langsung berlari keluar kamar untuk menyelamatkan Jajang. Saat Rudi muncul, seketika itu pula sang iblis wanita lenyap dan Jajang pun terjatuh. Selain rumah Bu Ajat, tidak ada yang mendapat teror tadi malam. Namun kabar yang mengejutkan pagi ini adalah meninggalnya Pak Adang. Sangat mengherankan karena rumah Pak Adang tidak mendapat teror sama sekali. Namun saat subuh, Pak Adang ditemukan telah tewas di sebelah tempat tidurnya dengan kondisi kepala membentur lantai saat beliau terlepas dari perhatian keluarga dan penjaganya. Jajang hanya bisa menangis dan menangis lagi seakan menunggu hukuman mati baginya. Karena dia tahu hanya dialah satu-satunya target teror yang tersisa.
Siang itu jenazah Pak Adang sudah dikebumikan. Waktu menunjukkan pukul 15 saat Rudi akhirnya berhasil memaksa Jajang yang masih sangat ketakutan untuk menunjukkan lokasi tempat pasangan itu dimakamkan, tempat jenazah mereka dibakar dan mobil korban dibuang. Rudi harus berhasil membujuk Jajang karena tinggal Jajanglah saksi hidup terakhir yang mengetahui semua lokasi dengan pasti. Akhirnya dengan didampingi 4 orang warga Legok lainnya, dengan sangat terpaksa Jajang menunjukkan tempat di mana jenazah dimakamkan, dibakar dan tempat mobil korban dibuang. Rudi melompat masuk ke sungai, menyelam di tempat yang ditunjuk Jajang. Tak begitu bagus pandangan dalam air, tapi cukup buat Rudi untuk melihat bentuk dan keberadaan mobil korban. Rudi naik ke permukaan untuk mengambil nafas dan kembali menyelam memutari mobil untuk meyakinkan diri apa yang telah dilihatnya. Alangkah mengejutkan buat Rudi, karena sepertinya dia mengenali mobil korban. Dengan gusar dia kembali menyelam, memutari dan mencoba membuka mobil itu untuk mencari-cari sesuatu. Hatinya tergetar dan seakan mulai menangis tertahan. Sulit baginya untuk melihat kenyataan di hadapannya. Tiba-tiba Rudi kaget ketika dia seakan melihat mayat Jeffrey yang pucat membusuk di dalam mobil membuka mata dan tersenyum sableng seperti biasanya. Rudi kaget dan kembali ke permukaan untuk menenangkan diri. Tangannya gemetar, bukan karena dia takut hantu, tapi takut kalau apa yang dipikirkannya benar. Ya, Rudi takut kalau mobil itu adalah mobil Jeffrey, sahabatnya yang selalu bermasalah. Karena bila itu benar, maka besar kemungkinan pasangan wanita yang jadi korban adalah Sarah, calon istrinya. Karena Jeffrey memang sejak awal selalu berusaha mendekati Sarah. Sementara Jajang dan beberapa warga Legok yang mengantarkan bingung melihat perilaku Rudi. Jantungnya berdegup kencang. Entah tak terbayang bagaimana carut-marutnya perasaan yang sedang berkecamuk dalam hati Rudi. Ada beribu kerinduan, berjuta kemarahan, berjuta kebencian dan dendam, juga kecewa yang sangat dalam. Rudi pun menangis, kemudian berteriak sangat kencang, "Ah! Damn you, Jeff!" hingga mengagetkan semua orang yang ada di sana. Rahang Rudi terkatup erat, matanya pun masih sembab dan nafas rasa tersengal menahan perasaan tak menentu yang bergemuruh di dadanya saat dengan terbata dia minta diantarkan ke tempat di mana korban dibakar. Sesampainya di kawasan Kubangan Jepang, pada salah satu sudut terlihat tanah yang semak-semaknya lebih pendek dan jarang di antara pepohonan hutan warna lawang. Melihat tampilannya, wajar bila orang berpendapat tempat ini angker. Di area lahan sekitar ukuran 2x2 meter inilah jenazah pernah dikebumikan, kuburannya dibongkar dan kemudian mayatnya dibakar. Masih terlihat bekas-bekas sisa ujung kayu yang habis terbakar, hampir menyatu dengan lumpur dan tanah dimakan 2 musim. Di situ Rudi bersimpuh menangis terguguk, bahkan beberapa kali berteriak. Di sisi lain, Jajang dan 4 warga Legok lainnya masih bingung melihat perilaku Rudi dan merasa sangat tidak nyaman berlama-lama di tempat ini. Hanya saja mereka harus menunggu arahan Rudi. Beberapa kali terasa keanehan saat angin berhembus dingin yang tidak bersahabat. Jajanglah yang paling ketakutan, karena sebentar lagi
Mentari mulai beranjak meninggalkan bumi dan mereka bingung harus bagaimana menanggapi sikap Rudy. Beberapa kali Jajang terlihat merajuk, meminta kembali pulang pada keempat tetangganya. Benar saja. Bahkan saat langit baru saja meruahkan sedikit warna jingga, dalam penglihatan mereka satu demi satu tampak berbagai makhluk mistis mulai menunjukkan eksistensinya. Beberapa kali dari rerimbunan, sekilas ada yang menggelinding ke arah mereka, lalu hilang. Tanpa disadari, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang dingin di kaki Jajang. Matanya melihat ke bawah, kemudian terpejam ketakutan melihat seonggok kepala manusia yang membusuk menjilati kakinya dengan lidahnya yang panjang. Mata Jajang kembali terpejam. Jantungnya berdegup keras saat terasa kakinya basah oleh air liur. Kakinya hanya diam tanpa bisa melangkah. Begitu juga rekan-rekannya yang lain. Perlahan, keempat warga Lego merasakan fenomena dirangkul dua makhluk mirip tentara Jepang berkepala bolong yang kepalanya berada di antara mereka. Mereka semua pun memejamkan mata ingin berdoa, tapi tidak bisa. Muka mereka terasa basah, seakan ada air tersembur ke wajah mereka berlima, membuat mereka semakin ketakutan. Hayu, buka panon anjen, tak ayana naon deui. Saat mereka membuka mata, ternyata semua hantu sudah hilang. Yang nampak seorang bapak yang mungkin telah menyembur wajah mereka. Sudah aku kira nak Rudy akhirnya ke tempat angker ini, kata Mang Idang mendatangi dan merangkul Rudy. Pria gagah yang dianggap anak sendiri kini terlihat rapuh dan hanya bisa bicara dalam tatapan kosong sambil terbata-bata. Mang, Sarah, Mang, Sarah. Mang Idang mengelus punggung Rudy untuk menenangkannya. Mang Idang diam, memandang ke salah satu sisi, seakan memperhatikan seseorang berbicara, kemudian berpaling pada kelima warga Lego. Abdi Idang. Sababaraha orang parantos nyandak barang salah hiji korban. Saha? Mereka saling berpandangan dan menggeleng. Namun Jajang akhirnya mengaku telah mengambil gelang korban saat melihat gelang tersebut di lantai mobil korban ketika akan dibuang ke sungai. Tapi kuring geus balik deui. Sabada rengseng ngarudung mayit, kuring balik imah tukang. Abdi nyandak dahan, sareng ngadamel liang dina taneuh caket kuburan. Kalungna abdi kubur terus ditutupan ku batu datar di luhurna, kata Jajang terbata-bata karena ketakutan. Rudy pun tiba-tiba murka, menyerang dan memukuli Jajang dengan penuh amarah hingga ditengahi oleh Mang Idang, membuat yang lain semakin dilanda kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dengan cepat Rudy mencari batu pipih itu. Setelah menemukannya, dengan gemetar Rudy memindahkan batu pipih itu dan menggali dengan cepat hingga dia menemukan gelang emas. Hatinya luluh lantak saat dia melihat dan menggenggam gelang emas hadiah darinya untuk Sarah saat pertunangan mereka. Tangis Rudy meledak
Dia pun berteriak-teriak memanggil Sarah. Ada bayangan Sarah yang diam melihat Rudy dengan tatapan sedih. Mang Idang menepuk bahu Rudy beberapa kali untuk memberitahu ada yang datang ingin menemuinya. Mang Idang membaca doa, kemudian mengarahkan telapak tangannya ke Sarah, seakan-akan melakukan mediumisasi, memindahkan energi Sarah ke salah satu warga Lego. Rudy, maafin Sarah, ucap salah satu warga dengan suara Sarah. Rudy kaget memandang ke arah suara dengan wajah tak percaya. Sarah sakit, Sarah sedih. Sarah gak mampu melawan Jeffrey yang sudah membohongi Sarah, katanya dengan suara yang menyayat hati. Harusnya Sarah waktu itu gak langsung percaya waktu Jeffrey ngajak Sarah ke villa warna lawang. Tapi karena Sarah terlalu gembira dan AA waktu itu juga gak bisa dihubungi, jadinya Sarah mau aja diajak Jeffrey ke sini. Karena Sarah pikir seperti yang dikatakan Jeffrey, AA dan keluarga sudah menunggu Sarah di sini. Makanya AA sengaja mematikan HP AA agar bisa kasih surprise untuk Sarah. Tapi ternyata itu semua hanya akal-akalannya Jeffrey saja. Karena di tengah perjalanan, tiba-tiba Jeffrey membelokkan mobilnya dan memaksa Sarah untuk memuaskan nafsu jahanamnya. Pada saat itu Sarah ketakutan sekali. Suasana di sekitar sangat sepi, sehingga gak ada yang mendengar suara teriakan Sarah. Sampai tiba-tiba ada 2 orang warga yang terdengar marah sambil memukuli mobil Jeffrey. Tadinya Sarah pikir mereka datang untuk menolong karena mendengar suara teriakan Sarah. Tapi Jeffrey memukul, membuat mereka semakin emosi. Tiba-tiba ada beberapa warga lain datang mengeroyok Jeffrey. Mereka mukuli Sarah juga. Sarah takut, Sarah bingung gimana harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka, karena mereka terlihat sangat marah. Sarah dan Jeffrey dianggap telah menodai kesucian wilayah mereka. Padahal mereka salah, Bukan itu yang sebenarnya terjadi. Sarah gak bisa berbuat apa-apa, Sarah pasrah. Mereka menganggap Sarah sama bejatnya dengan Jeffrey hingga mereka memperlakukan Sarah dengan sangat hina. Mereka mencaci maki, menampar, memukul dan melempari Sarah dengan batu-batuan yang besar. Sakit, sakit sekali. Sampai akhirnya Sarah dan Jeffrey pun meninggal di tangan mereka. Terdengar suara isak tangis Sarah yang penuh kepedihan. Sarah yakin tak ada satu manusia pun yang mau menerima takdir ini. Sarah meninggal dengan cara tak wajar, ternoda dan teraniaya, justru di tempat yang dekat dengan tempat impian kita. Sarah harusnya hanya tinggal selangkah menuju surga kita, malah salah justru terjerembab dalam neraka yang sungguh tak patut untuk Sarah. Dalam teriakan dan tangis, terlukis rasa bersalah Rudy yang memuncah. Maafkan aku, Sarah. Maafkan aku, teriakan Rudy dalam tangis. Logikaku selama ini salah. Logikaku yang harusnya tak pernah lupa bagaimana kamu selalu menjaga cinta kita. Logika yang seharusnya tahu pasti kalau kamu tidak akan mau membuka hatimu untuk yang lain. Logika jahatku juga telah menghakimi kamu bahwa kamu telah meninggalkan aku 2 minggu sebelum pernikahan hanya untuk kawin lari dengan Jeffrey. Arwah Sarah keluar dari badan medium dan maju ke depan.
Dengan bantuan Mang Idang yang memberi energi pada Rudi, akhirnya pasangan kekasih ini bisa saling menggenggam. Tangis Rudi pun pecah kembali, dan Sarah pun menghilang dalam cahaya putih. Malam telah larut saat Jajang masih diinterogasi oleh petugas kepolisian. Karena rasa bersalah yang tinggi dan ketakutan-ketakutan yang luar biasa, Jajang minta diantarkan ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak remaja itu takut dipenjara, tapi dia justru lebih takut apabila dia pulang malah sang iblis yang akan mengambil nyawanya. Itu sebabnya saat pemeriksaan dilakukan dengan cukup intens, Jajang pun menjawab semuanya dengan jujur tanpa ada yang dia tutup-tutupi. Setelah sekian jam berlalu, Jajang minta izin untuk buang air kecil di toilet. Alangkah terkejut dan takutnya Jajang saat selesai buang air kecil, lalu membuka pintu toilet malah menjadi gelap gulita seakan sedang mati lampu. Langkah kakinya seakan tertahan dan jantungnya berdetak kencang. Dia pun mundur kembali ke toilet. Matanya dipejamkan dengan kuat dan memberanikan diri membuka matanya, kemudian memutar handle pintu toilet itu lagi. Jantungnya berdetak lebih cepat karena dia tahu telah berpindah ruangan. Kini Jajang bukan di kantor polisi, tapi telah kembali di rumah Uwak Ajat lagi. Lama-lama terdengar suara serangga hutan seperti biasanya, sedikit menenangkan hati Jajang. Jajang tetap melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah dengan penuh ketakutan. Mengherankan, tidak ada seorang pun saudaranya terlihat berada di rumah. Bahkan Lilis pun tidak terlihat di kamarnya. Kakinya terus melangkah pelan. Tiba-tiba semua berubah sangat hening, tanpa suara, mencekam. Ya, keheningan yang selalu ditakutkan warga Legok selama ini saat ini sedang dialaminya. Mulut Jajang terlihat komat kamit tak jelas penuh ketakutan. Otak ingin berdoa, namun kepalanya seolah beku tak mampu. Jajang berjalan melipir ke tembok. Beberapa saat dia menutup matanya karena takut. Hanya sesekali dia membuka mata dengan memicingkan mata untuk mencari keberadaan saudara-saudaranya. Hingga sesampainya di ruang tamu, terlihat seperti sesosok iblis yang dia takutkan selama ini. Tapi ini bukan iblis wanita yang biasa dia lihat, melainkan iblis pria menakutkan yang sekilas mirip Jeffrey. Dengan tawa khasnya terkekeh menyeringai, duduk dengan sombong menanti dirinya.